Digerebek sejumlah pria nekat lompat ke sungai. Terancam digusur, murid SMK Pertanian temui Gupsu. Berwisata sembari menari si gale-gale. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Sunggal yang kerap dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba. Sejumlah pria yang diduga sebagai pengguna narkoba nekat kabur dengan meloncat ke sungai. Sejumlah pria yang diduga pengguna narkoba nekat menceburkan diri ke sungai usai mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Dalam penggerebekan di kawasan Kampung Lalang ini, polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang tengah menjual narkotika jenis sabu. Dari tangannya, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Kasatgas Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut dari lokasi penggerebekan, pihaknya juga menyita sejumlah alat hisap yang ditinggal para pecandu narkoba. Agar lokasi ini tidak lagi digunakan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba, polisi kemudian menghancurkan seluruh lapak narkoba yang ada dan akan melakukan pengawasan di tempat ini. Kita berhasil mengamankan satu orang yang diindikasikan sebagai bandar. Juga di lokasi kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, alat isap sabu berupa bong yang kita sudah amankan, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti sudah diamankan dan dibawa di kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kita ketahui pengedar narkoba yang ditangkap kini sedang didalami keterangannya agar pemasok narkoba kepada pelaku dapat ditangkap. Pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemuda di kota Medan, Sumatera Utara nekat mencuri sejumlah sepeda motor hanya untuk bermain judi dan membeli narkoba. Pelaku ditangkap personel Polsek Medan Area. Ini adalah rekaman foto dan video yang merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan Reza Prabowo di Jalan Denai Medan beberapa waktu lalu. Bersama temannya yang kini buron, pelaku terlihat mengamati lokasi. Kemudian dengan bermodalkan kunci letter T, pelaku dengan cekatan membawa kabur motor korbannya. Hanya butuh 10 detik, pelaku dapat merusak kunci kontak motor. Kejahatan pelaku tak berjalan lama, personel unit Reskrim Polsek Medan Area meringkus Reza dari tempat persembunyiannya. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra mengungkapkan dalam pelariannya pelaku mengganti warna cat sepeda motor yang digunakan setiap kali beraksi. Pelaku yang berstatus residivis kasus pencurian tercatat sudah 6 kali melakukan pencurian sepeda motor di berbagai lokasi. Kepada petugas, pelaku mengaku hasil kejahatannya digunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Tersangka melakukan aksinya 2 orang. Berdasarkan petunjuk, gambar CCTV 2 orang. Dan sempat yang bersangkutan ini buron. Ya kan, kita melakukan pengembangan, lidik, dan kita ada juga barang bukti di mana sepeda motor yang pada saat diamankan adalah berwarna merah. Ini kita bisa nampak sudah dilakukan cat ulang ataupun ditutup warna hitam. Kini petugas tengah memburu satu pelaku lagi yang identitasnya sudah diketahui. Pelaku Reza kini telah ditahan dan terancam penjara 5 tahun sesuai pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita paruh baya di kota Medan dibegal 3 pria di Jalan Sempurna Ujung. Meski sempat melawan, sepeda motor korban dibawa kabur pelaku.
Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik ketika 3 pelaku melintas menggunakan sepeda motor berwarna merah. Rekaman ini sebelum pelaku membegal sepeda motor milik Sherly Tambunan di Jalan Sempurna Ujung. Beberapa menit kemudian, ketiga pelaku kembali terekam CCTV yang sama, kembali melintas namun dengan 2 sepeda motor. Satu sepeda motor tambahan merupakan sepeda motor korban yang dirampas secara paksa oleh ketiga pelaku. Tidak hanya merampas motor, pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Area mengejar dan berhasil menangkap 3 pelaku. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra menyebut salah seorang pelaku merupakan residivis dalam kasus pencabulan. Di mana yang bersangkutan adalah petugas cleaning service ketika akan bekerja di tepat di Jalan Sempurna, dibuntuti oleh ketiga pelaku. Kemudian di antara mereka berusaha menghentikan dan melakukan penikaman. Sebanyak beberapa tusuk berada di bahu sebelah kiri, di bahu dada sebelah kiri, sehingga korban terjatuh. Ketiga pelaku telah ditahan dan terancam penjara selama 5 tahun sesuai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terancam digusur, murid SMK Pertanian temui Gupsu, saksikan usai jeda. Saudara, siswa dan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang Sidimpuan mengadu ke Gubernur Sumatera Utara karena sekolah mereka tergusur akibat pembangunan sekolah rakyat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan tidak ada penggusuran dan SMK tersebut akan menyatu dalam sekolah rakyat. Sejumlah siswa dan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang Sidimpuan menemui langsung Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan keresahannya. Menyusul dibongkarnya bangunan sekolah untuk pembangunan sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Perwakilan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang Sidimpuan bilang gedung sekolah dibongkar tanpa adanya pemberitahuan kepada siswa. Akibatnya siswa terpaksa belajar di gedung asrama. Untuk itu mereka meminta agar Gubernur Sumatera Utara tetap mempertahankan sekolahnya. Sampai sekarang proses belajar mengajar di sana itu masih langsung, Pak. Masih terjadi. Di gedungnya masih bisa digunakan? Kalau gedungnya saat ini proses pembelajaran kita menggunakan gedung asrama yang dipakai di sana karena kelas 2 kan sekarang kelas 12 itu lagi PKL. Jadi kan tentu ada di situ asrama yang bisa dipadakan untuk menjadi ruang kelas mereka gitu, Pak. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan SMK tersebut tidak akan digusur dan pembangunan sekolah rakyat akan tetap berlanjut. Bobi menerangkan sekolah yang sudah ada akan tetap dipertahankan dan nantinya SMK Pertanian Pembangunan akan menyatu dengan sekolah rakyat. Ini sudah masuk masa pembangunan yang akan digunakan nanti bangunannya di masa pelajaran 2026-2027. Ini nggak ada ditutup, nggak ada yang digusur, nggak ada yang diapa-apain, tapi lagi dibangun sekolah rakyat dan nanti akan bisa digunakan oleh SMK Pertanian. SMK pertama di bagian Tapanuli. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, SMK Pertanian Pembangunan Padang Sidimpuan telah berdiri sejak 1969 dengan akreditasi B dengan luas 40.000 meter persegi. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Krakatau Ujung Kota Medan berakhir ricuh usai ratusan warga menolak dan memblokade jalan. Eksekusi lahan dan bangunan yang berdiri di lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Beli, Kota Medan berlangsung ricuh. Ratusan warga menolak eksekusi karena dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Warga disebutkan tidak dilibatkan dalam mediasi persoalan.
Akibatnya, warga pun menolak eksekusi dengan memblokade jalan Gunung Krakatau dan Jalan Aluminium 1. Proses penyitaan lahan seluas 17 hektar yang diklaim milik Fahrudin Parinduri sempat ditunda. Namun perselisihan terjadi antara pekerja eksekusi dari pengadilan dan warga, dan seorang warga disebutkan terluka, sehingga memicu warga lain bergerak mengejar pekerja eksekusi hingga terjadi bentrokan. Warga menentang keras eksekusi karena dinilai ada mafia tanah yang hendak merampas tanah mereka. Dulunya ini semuanya hutan kosong. Kami sawah. Setelah itu kami ambillah, kami bangun rumah, kami kerjai, kami beli, jual beli. Bukan ini kami gratis Pak, tidak. Artinya mau bayar pajak sekarang ini? Bayar pajak Pak, tiap tahun kami bayar pajak. Walau eksekusi lahan ditunda, warga masih berkumpul dan menutup Jalan Krakatau Ujung. Beberapa kendaraan besar untuk sementara dialihkan sebelum memasuki lokasi eksekusi. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Berwisata sembari menari si gale-gale, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan saat berada di Danau Toba. Di sini wisatawan dapat melihat perkampungan rumah Batak dan menari tortor bersama patung legenda si gale-gale. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung si gale-gale diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola. Si gale-gale adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung si gale-gale. Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi si gale-gale. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anaknya sebagai generasi
nasi batak nih, apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi Patung Sigalingale? Ya, harapan kita sebagai orang tua, dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak. Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah Patung Sigalingale. Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang, sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto, bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, atau satunya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini, tujuan dia untuk ke makam ke Sigalingale ini dan ke makam raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armando Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar enggak biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir.
Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus itu? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.